ada sistem siapa yang bisa bertahan, maka mereka lah yang terbentuk manusia-manusia baru yang kebal terhadap corona ini, Bang. Sip. Kita balik lagi sama Amirullah, CEO founder dari Bonet Designer. Jadi gimana tadi Ula? Bahasan tentang konspirasi. Mau dilanjutkan? Nggak usah, Bang. Itu kan pendapatnya orang. Oh iya ya, siap. Dari fakta-fakta di lapangan kan Iya. tidak sempat dicari juga. Oh, sip. Jadi kita bahasnya bagusnya apa ini ya? Tentang Bagaimana menurut ya. ini yang Indonesia terserah saja. Indonesia terserah. That's right. Saya juga baru selesaikan semacam tulisan itu, tulisan tentang ini opini sih tentang Indonesia terserah. Tapi saya kaitkan dengan Hari Raya Idul Fitri gitu. Karena kan ini fenomena Indonesia terserah ini kan berawal dari ini. Ya, berawal dari fenomena orang banyak masyarakat yang keluar beli baju, baju baru Idul Fitri. Terus ini ya. dari tenaga medis bahwasannya mereka sudah bersusah payah keluar keringat, tidak pernah pulang kampung hanya untuk mengobati pasien corona. Betul. Tapi ternyata masyarakat luas itu tidak mengindahkan arahan dari pemerintah. Misalnya saja yang mal-mal, swalayan, semuanya itu pada penuh orang-orang. Iya, betul. Dan harusnya itu diindahkan, jaga jarak, tetap di rumah. Iya, kasihan juga ya sama tenaga medisnya. Sudah berapa bulan ini Ula ini? Saya ini sudah 1 bulan sholat Jumat. Kalau saya, Bang, jarang juga keluar. Kalau misalkan ada kegiatan urgen, barulah keluar. Kayak praktik tadi ya. Bukber begitu. Praktikum tadi. Sudah tidak bukber, Bang. Iya. Praktikum tadi keluar. Halo, yang waktu praktikum tadi keluar. Ya. Ya, halo, ya. Waktu praktikum tadi kan keluar. Urgen itu, urgen. Kan tadi untuk penyebaran kuesioner itu lewat online. Jadi saya standby depan layar. Jadi tadi jadi tadi kau tidak ke kota. Kukira ke kota tadi, di kota. Tidak, Bang. Intinya standby di sosmed. Oh gitu. Mantap itu. Berarti update terus lah berita-berita kan. Indonesia terserah ini. Iya Ula, karena sudah jalan 3 bulan kayaknya ini. Virus ada di sini. Saya ini cukup prihatin juga. Kayaknya tenaga medis itu yang saya baca di artikel ya. Mereka itu menggunakan bukan di pas berita Kompas saya lihat salah satu dokter relawan dia mengartikan bahwa Indonesia terserah itu sebagai bentuk para tenaga medis bahwasanya ya kalian masyarakat yang sudah kami himbau di rumah ya terserah mau kerja apa. Yang setidaknya kami tetap fokus untuk mengobati pasien yang sudah ada di rumah sakit yang positif corona gitu, karena itu adalah tugas mereka yang mengawal di garda terdepan gitu. Jadi ya sekarang Indonesia terserah itu ya masyarakat terserah mau kemana gitu, bukan lagi urusan mereka sudah betul-betul fokus gitu mengerjakan untuk kewajiban mereka gitu. Termasuk juga ini mereka juga sebenarnya mengkritik ini kebijakan pemerintah pusat. Ada isunya bahwa mau dilonggarkan PSBB. Nah, itu yang mereka kecewakan dengan artinya ada pelonggaran PSBB berarti pemerintah sudah mulai angkat bendera putih
dengan kondisi ini. Ya, jadi cukup memprihatinkan sekali lah. Kita bahkan disuruh berdamai dengan corona, hidup berdampingan dengan corona lah. Bayangkan. Bagaimana kita ini yang jomblo yang belum punya istri, kita disuruh untuk berdampingan sama corona. Bayangkan. Ada juga saya dapat tadi yang di-share di grup WhatsApp. Iya. Katanya Indonesia terserah. Nanti akan ada tidak, intinya PSBB kan dilonggarkan. Kita diberi kebebasan bagaimana tetap beraktivitas seperti biasanya. Kan virus ini otomatis tidak bisa langsung hilang. Jadi nanti akan ada sistem siapa yang bisa bertahan, maka mereka lah yang terbentuk manusia-manusia baru yang kebal terhadap corona ini, Bang. Kayak pembunuhan ini, pembunuhan secara perlahan. Iya, sering. Kan kita lihat juga beberapa postingan bahwa pada tahun 1980-an kan ada juga wabah semacam flu. Katanya di situ ada tiga tahap virus ini. Katanya yang paling parah itu tahap kedua, di mana masyarakat merasa sudah diberi kebebasan untuk bergerak, mereka nongkrong keluar, saling berkumpul ke restoran, swalayan dan sebagainya. Justru disinilah tingkat penyebarannya paling tinggi. Jangan sampai hal tersebut juga terjadi pada negara itu juga. Kita. Itu juga. Harus mengindahkan arahan-arahan dari pemerintah. Tetap di rumah aja, Bang. Itu juga salahnya ulang. Apalagi kan di kampus saya juga ini lagi memikirkan ulang gitu, karena ternyata kuliah online itu belum bisa menjawab persoalan sekarang. Apalagi kan ada berita juga baru-baru mahasiswa kuliah di Makassar dari Sinjai meninggal cuman gara-gara cari jaringan. Iya, Bang. baik. Itu mahasiswa itu WNM ya? Tinggal di kampung kan jaringan. Iya. Tidak bagus jaringan. Iya. Itu juga. Saya sendiri juga, Bang. Kalau di sini jaringannya bagus, kadang hilang. Iya, kalau di Bone itu setahu saya ada jam-jam tertentunya bagus jadi. Kalau di tempat itu loh, ada jam-jam tertentunya memang bagus jaringan. Kalau ya semakin panas hari semakin jelek jaringan. Semakin panas semakin bagus. Iya, Bang. Itu kalau sudah di pinggir-pinggir kota jaringannya sudah tidak stabil. Iya. Karena kan banyak orang yang juga butuh jaringan gitu kan, apalagi sekarang work from home. Aduh. Jadi bagaimana perkuliahan di kampus mula? Kan ada ini surat dari Kementerian Agama, ada disuruh untuk memperpanjang jangka waktu perkuliahan gitu. Itu gimana di kampusmu? Kalau untuk sekarang untuk semester ini tuh tetap kuliah online sampai final, sampai selesai. Kalau skripsi sementara itu skripsi sebenarnya ada juga 3 opsi pilihan, bahwasanya mau lanjutkan skripsinya, kalau misalkan tidak sanggup bisa beralih dalam pembuatan jurnal, bisa juga dalam pembuatan buku. Tapi kalau misal dari arahan dari pembimbing saya, kalau buku dan jurnal itu tidak semudah yang dipikir. Betul. Jadi kita berpikir bahwa skripsi itu sulit, tetapi sulit ini. Justru kedua hal ini lebih beda lagi tantangannya, Bang. Saya juga dapat pencerahan begitu sama sekjurku. Jadi tetap saja jalankan skripsimu, karena untuk jurnal sama buku ini astaga berbeda anunya. Ternyata ada persyaratannya lagi. Buku harus kan itu tidak serta merta kita mengirim jurnal langsung diterima, betul. langsung diterbitkan. Iya. Ada tahap tertentunya. Itu pun kita harus menunggu sekitar
3-4 bulan untuk dapat verifikasinya diterima atau tidak. Iya, iya. Kan otomatis waktu lama. Iya. Kalau pertama tidak diterima ya harus mengirim lagi, harus menunggu lama lagi. Kalau dari buku otomatis banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan. Ya kan, karena di situ saya lihat buku harus berlabelkan ISBN. Bah, itu enggak mudah itu ISBN itu. Berlabelkan ISBN. Iya bang. Itu pun misalkan pencetakannya kan tidak mungkin juga satu buku saja dicetak. Iya. Luar biasa juga ya. Pembuatnya kita butuh banyak literasi, kita perlu banyak sumber-sumber yang real begitu. Iya. Dan saya tetap memilih untuk lanjut skripsi saja gitu. Apalagi kan skripsi saya ini penelitianku kan cuman apa ya, pustaka dari buku. Jadi ya enggak perlu keluar juga. Kayak kau kan, kalau kau kan lapangan. Harus tapi pengambilan datanya sistem online jadi tetap lanjut. Sebenarnya sempat juga ditanya ini skripsinya mau lanjut ataukah ganti judul. Iya. Tapi kami tetap minta untuk lanjut karena kan pengambilan datanya bisa lewat online, lewat kuesioner. Jadi itu sasaran kuesionermu, siapa itu lah penelitianmu ini? Khusus konsumen Al-Fatih. Khusus ini kan yang teliti itu mana pelayanannya di situ. Iya. Apakah syariahnya atau tidak. Jadi kalau orang luar tidak mungkin kan bang? Iya. Oke. Gitu ya. Jadi ini ulah, saya kan sebenarnya skripsiku ini pustaka ji. Ya mudah lah untuk dikerja di rumah, tapi sampai sekarang saya masih belum ada mood untuk lanjutkan lagi. Jadi mungkin apalagi di rumah terus lah toh. Kan biasanya ini skripsiku lah. Saya jujur saja. 80% itu saya kerja di luar rumah. Aku kerja di tempat warkop, tempat-tempat nongkrong gitu. Lebih lebih jalan kok pikiranku daripada kerja di rumah. Jadi pas di luar itu banyak sekali ku ketik. Ini sekitar 80% kayak isi skripsiku ku kerja di luar. Nah, dan sekarang kita nggak bisa pergi kemana-mana tuh lah, mau ke kafe diusir sama polisi dan sebagainya. Mungkin ada tips semua lah bagi kami ini para pejuang sama kayak kau juga, tapi yang nggak bisa kemana-mana, cuma bisa di rumah supaya bangkit lagi. Kalau dari arahan pembimbing kami bahwa kan tidak mungkin kita mengambil data di lapangan. Betul. Mencari buku kan juga perpustakaan tutup. Jadi kita dominan menggunakan jurnal. Kan sudah ada beberapa link, beberapa blog yang menyediakan jurnal internasional maupun nasional. Jadi kita bisa merujuk ke situ. Kan buku juga sudah ada yang buku elektronik. Kita bisa merujuk ke situ bang. Job. Ya sih, betul juga sih. Bagi kerja sedikit demi sedikit. Wih, bukit. Perkataan awas itu lah. Kapan mau kencing lagi nih lah? Pengalaman. Waktu penyusunan proposal begitu, kerja sedikit 1 halaman 2 halaman. Tidak terasa ya, selesai bang. Iya sih, cuman yang membuat beban lagi saya ini hafalan Al-Quran. Saya disuruh menghafal dulu, baru bisa kompren. Iya, Tentang apakah judulmu bang? Tentang etika politik dalam perspektif Islam dan Kristen. Tapi dikerucutkan lagi tokoh-tokohnya, tokoh Islamnya siapa, tokoh Kristennya siapa. Oh iya. Coba lewat buku. Jadi pustaka itu. Ya, pustaka.
Cuman apa ya, ada buku yang bagus untuk kurujuk, tapi belum ada PDF-nya di internet. Tapi sempat saya dapat di perpustakaan daerah, dan ternyata kan sekarang nggak bisa ke sana. Jadi Iya, nggak bisa tutup. bisa ke perpustakaan. Jadi mau tidak mau ya kita pakai ini apa? Untungnya sih ada penelitiannya orang kan yang sudah bikin skripsi sebelumnya. Dia ngambil dari buku itu, dia ngambil referensi dari buku-buku itu. Ya cuman bisa ambil dari situ, dan saya nggak tahu nanti plagiasi nanti bagaimana ini. Iya, karena sudah ngambil ini kan, sudah mengambil dari isi otaknya orang. Nggak tahu dah gimana ceritanya, saya juga pusing situasinya sekarang. Kan ada semacam modul dari kampus bagaimana sistem penulisannya. Iya, ya ada. Merujuk ke situ saja, Bang. Oh iya, betul banget tuh. Termasuk ke kami kalau misalkan begitu, misalkan pendapat tokoh dalam skripsinya orang, tidak mungkin langsung pendapat tokoh itu yang kita ambil. Otomatis kita merujuk kepada siapa yang menulis skripsi tersebut, tetapi tetap kita cantumkan menurut siapa tokoh yang mengeluarkan teori tersebut. Jadi kedua namanya tetap muncul kutipan gitu. Tidak langsung kopas begitu ambil siapa yang membuat teori. Ya, jadi ini podcast atau bimbingan skripsi. Oke, jadi tentang Indonesia Terserah tadi, Ula. Gimana sih menurutmu? Apa yang harus dilakukan sama masyarakat ini dengan adanya fenomena seperti itu? Halo? Ya, halo. Ya. Kalau saya, Bang, ya tetap memperhatikan arahan-arahan dari pemerintah, tetap mengurangi aktivitas di luar rumah. Kalau misalkan ada kegiatan yang betul-betul harus di luar rumah, ya tetap memakai masker, sering menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Bahkan dalam kita contohkan Rasulullah maupun sahabatnya ketika ada suatu kaum terkena wabah, tidak mungkin kita diarahkan untuk tidak masuk ke negeri yang terkena wabah tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika kita berada di negeri tersebut, janganlah keluar dari negeri tersebut. Artinya kalau kita tahu bahwa ketika keluar kemungkinan kita terjangkit, jadi otomatis kita harus mengurangi aktivitas tersebut. Oke. Makasih banyak pula atas siraman rohaninya yang luar biasa sekali. Ya, dan jadi Amirullah ini adalah sosok yang sangat berjasa nantinya dengan logo terbaru dari channel YouTube kami ini. Oke, terima kasih.